It's said that the West was built on all tales that help us make sense of things too terrifying to believe. What's up para cendekiawan, bagaimana kabarnya? Kembali lagi dengan saya, seonggok manusia yang punya cita-cita mulia. Pada kali ini saya akan merangkum film Ghost Rider tahun 2007 yang disutradarai oleh Mark Steve John, dibintangi oleh Nicolas Cage. Kisah berawal dari seorang pria bernama Johnny Blaze yang bekerja sebagai ahli pertunjukan motor ekstrim. Namun semua berubah pada saat sang ayah tercinta sakit. Bagaimanakah kelanjutannya? Check in. Diawali dengan memperlihatkan sebuah acara karnaval yang mana di dalam acara terlihat dua orang pria, bapak dan anak, sedang melakukan atraksi motor ekstrim. Dua orang pria ini bernama Barton sebagai ayah, Johnny Blaze sebagai anak. Pada saat Johnny sedang melakukan atraksinya, terlihat dia tersandung batu yang menyebabkan dia ditertawakan oleh para penonton. Saat istirahat, seorang wanita bernama Roxanne mendatangi Johnny, yang mana mereka berdua ini adalah sepasang sejoli kekasih yang berpacaran, namun kurang direstui oleh keluarga masing-masing pihak. Pada saat mereka sedang berbicara, kita tahu juga ternyata Roxanne akan pindah bersama ibunya. Karena itu, Johnny ingin pergi bersama si Roxanne dan meninggalkan sang ayah. Singkat cerita, Johnny pun kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, dia pun membaca secari kertas yang berisikan tentang bahwasannya sang ayah terkena kanker. Seketika, Johnny pun merasa sedih dan membatalkan niatnya untuk pergi bersama Roxanne. Setelah selesai membaca, sang ayah pun terbangun dan Johnny pun pergi ke gudang untuk memperbaiki motornya. Beberapa saat kemudian, Johnny dijumpai oleh seorang pria tua bernama Mephistopheles, atau kita panggil saja Mephisto. Dan si Mephisto menawarkan kesembuhan sang ayah. Johnny yang mencintai sang ayah langsung menerimanya dengan bayaran. Si pria tua ataupun si Mephisto mengambil jiwa Johnny. Johnny, what if I could help your dad? Give him back his health. Name your price. I'll take your soul. Dan benar saja, di pagi harinya sang ayah sembuh seketika dan terlihat Johnny keheranan namun bahagia. Singkat cerita, Barton yang sudah sembuh melakukan pertunjukan untuk melewati lingkaran api. Dan tiba-tiba si Barton celaka hingga tewas. Dad, it's alright, I'm here. I'm here, it's gonna be okay. Dad. Johnny yang merasa bersalah atas kematian sang ayah pergi meninggalkan kota tersebut. Di tengah perjalanan, si Mephisto datang menghadangnya. Johnny yang emosi atas kematian sang ayah mencoba menyerang si pria tua. Namun inilah yang terjadi. I'll be watching. Forget about friend. Forget about love. You're mine, Johnny. Si Mephisto pun menghapus semua ingatan Johnny, mulai dari bapak, keluarga, pacar, rumah, alamat, dan semua tentang kenangan indah yang mereka lalui bersama. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian terlihat Johnny sedang melakukan aksinya melewati banyak truk. Di tengah-tengah lompatan, Johnny teringat kontrak masa lalu. Dan pada saat ingin mendarat, Johnny terjatuh dengan fatal. Semua penonton dan kru merasa khawatir. Namun tiba-tiba Johnny kembali bangkit dan diikuti oleh sorakan para penonton. Is the back okay? Setelah selesai melakukan atraksi, John dan krunya pulang. Di perjalanan, Meg, salah satu teman Johnny, menonton berita yang menyatakan bahwa Johnny sering melakukan atraksi bahaya namun selalu berhasil. Bahkan pada saat Johnny melakukan atraksinya, Johnny sering kecelakaan yang fatal yang mana dapat menyebabkan kematian. Tetapi Johnny selalu selamat, sehingga Johnny mendapat gelar Invincible. Dan karena itu juga teman-temannya merasa heran. Lanjut, di tempat lain di bawah guyuran hujan api terlihat pria muda yang pucat pasi mendatangi sebuah bar dan membunuh seorang pemuda atau penjaga bar tersebut.
si pria pucat pasi ini bernama Blake Hart. Kita berpindah ke Johnny dan Meg, ya salah satu teman dari Johnny, menuju rumah Johnny. Dan terlihat teman Johnny bernama Meg ini khawatir akan semua aksi-aksi Johnny yang penuh dengan bahaya. Dan di tempat lain, di tempat Blake Hart berada, terlihat 3 makhluk aneh muncul. Yang pertama Gresil atau setan tanah, Wallau setan air, Abigor setan angin. Yang mana 4 makhluk ini ingin mendapatkan kontrak Sen Fanganja. Sedikit informasi, kontrak Sen Fanganja adalah kontrak antara manusia dengan iblis. Yang mana kontrak Sen Fanganja ini kekuatannya setara dengan 1000 iblis. Lanjut. Pada pagi hari berikutnya, terlihat John akan melancarkan aksinya, yaitu pertunjukan motor ekstrim. Pada saat keluar dari restroom, Johnny bertemu dengan seorang wartawan cantik bernama Roxanne. Informasi lagi guys, Roxanne ini adalah pacar Johnny ataupun pacar yang di awal film tadi. Itulah si Roxanne ini yang sudah menjadi seorang wartawan. Roxanne sempat beberapa kali mewawancarai Johnny, namun terlihat wawancara mereka itu blunder. What's going through your mind right now? You look really good. Johnny, what drives somebody? I heard you got married. Beberapa saat kemudian, Johnny pun melakukan atraksi yang sangat amat luar biasa, yaitu melewati 6 helikopter jenis Black Hawk, yang pastinya itu adalah CGI yang kurang sempurna, karena pada tahun 2007 CGI belum secanggih sekarang, dan Johnny pun berhasil melakukannya. Setelah itu, Johnny mengejar mobil si Roxanne dan mengajaknya makan malam, ditambah 1 kecupan. Wow. Pada malam harinya, terlihat Roxanne sedang berada di sebuah restoran dan menunggu Johnny, hingga Roxanne mabuk karena terlalu banyak minum anggur. Di tempat lain, tepatnya di rumah Johnny, dia didatangi oleh pria tua atau iblis Mephisto dan menyuruh Johnny menemukan Black Heart untuk membunuhnya. Jika Johnny berhasil, maka jiwa Johnny akan dikembalikan. Johnny sempat beberapa kali menolak tawaran si Mephisto. Namun pada saat si Mephisto menghentamkan tongkatnya ke tanah, tiba-tiba motor yang digunakan Johnny melaju sendiri dengan sangat kencang, hingga menyebabkan kaca di sekitar dan yang dilewati oleh Johnny pecah dan motor Johnny juga mengeluarkan api. Di tempat lain, 4 makhluk aneh atau Black Heart and the Gang mendatangi stasiun kereta, yang mana stasiun tersebut adalah bekas kuburan. What happened to the graves? Terlihat juga Johnny yang merasa kepanasan di sebuah gudang, yang mana seluruh badannya mengeluarkan api. Setelah berubah, Johnny langsung mendatangi Black Heart. Pada saat Johnny menginjak air, kakinya dipegang oleh Wallau. Dan seketika, dia ditabrak oleh sebuah truk yang dikendarai oleh Gresil. Gresil pun mengira bahwa Johnny pun sudah tewas. Namun tiba-tiba, Johnny datang dan menyerang Gresil hingga Gresil hancur berkeping-keping. Setelah itu, Johnny pergi membawa motornya. Dan terlihat Johnny menolong seorang wanita yang sedang dirampok dan membunuh si pria perampok itu dengan tatapan penebus dosa. Di pagi harinya, Johnny kembali seperti semula dan dia berada di lokasi pemakaman dan bertemu dengan seorang pria tua penjaga tempat tersebut. Si pria itu juga mengatakan bahwa Johnny membutuhkannya atas apa yang terjadi tadi malam. Di tempat lain, tepatnya di jalan dan area yang dilewati oleh John pada saat berubah, terjadi kerusakan yang parah dan para polisi melakukan investigasi di tempat tersebut. Terlihat juga Johnny datang menjumpai Roxanne dan meminta maaf karena tidak menepati janjinya. Namun karena Roxanne yang sudah kecewa, tidak memaafkannya. Singkat cerita, Johnny pun pulang ke rumahnya dan sesampainya di rumah, dia pun membaca sebuah buku tentang hal-hal yang berkaitan dengan kejadian yang dialami olehnya. Setelah membaca buku-buku tersebut, dia pun mengatakan sebuah kalimat kira-kira seperti pada video ini. I'm speaking to the fire element. Give me control. Dan tiba-tiba tangannya mengeluarkan api sehingga dia dapat menghidupkan lilin. Beberapa saat kemudian Roxanne datang ke rumah Johnny dan pada saat mereka ingin berentuk, Johnny pun menyuruh Roxanne pulang.
yang mana menyebabkan Roxanne jadi kecewa. Lalu Johnny menjelaskan semua kejadian yang dialami olehnya tadi malam, tetapi terlihat Roxanne tidak percaya. I sold my soul to the devil. True, and take you to the nearest psychiatrist. Be honest with me. Di saat Roxanne pulang, beberapa polisi datang dan menangkap Johnny. Terlihat Johnny sedang diinterogasi oleh polisi atas kejadian malam lalu. Karena Johnny yang tak kunjung mengaku, para polisi ini pun akhirnya memasukkannya ke dalam sel yang penuh dengan penjahat. Di dalam sel tersebut, Johnny sempat dipukuli oleh mereka sehingga Johnny pun berubah dan mengambil jaket salah satu pria di sel tersebut. Terlihat juga pria-pria tadi dalam keadaan pingsan. Johnny pun langsung keluar dari kantor polisi dan terlihat dia dikejar oleh polisi dan mendatangi Blackheart and the gang, namun dihalangi oleh Abigor si setan angin. Johnny terlihat menaiki sebuah gedung dan bertarung dengan Abigor, dan akhirnya Abigor pun hancur berkeping-keping. Time to clear. Setelah mengalahkan Abigor, Johnny pun turun dari atas gedung tersebut, yang mana di bawah juga ada Roxanne. Sesampainya di bawah, Johnny pun ditembaki oleh polisi yang sudah mengepungnya. Oleh karena itu, Johnny pun pergi ke kuburan tempat si pria tua dan bertanya apa yang terjadi. Yang ternyata Ghost Rider sebelumnya mengkhianati kontraknya. But what he found there was so he rode off. Keep Mephistopheles. Sedikit informasi, di dalam film ini kan Johnny itu membuat kontrak dengan iblis, plus juga Ghost Rider sebelumnya yaitu 150 tahun yang lalu, dia pun membuat kontrak dengan si iblis. Namun karena si Ghost Rider sebelumnya itu merasa bahwasannya kontrak ini bahaya, dia pun melarikan kontrak tersebut sehingga kutukan itu terus berjalan gitu ceritanya guys. Lanjut. Di sela-sela mereka bercerita, Pak Tua juga mengatakan bahwasannya Blackheart ataupun para iblis ini akan mengincar orang-orang yang kita sayang untuk mendapatkan kontrak tersebut. Oleh karena Johnny yang merasa khawatir akan keselamatan Roxanne, Johnny pun langsung mencari Roxanne ke tempat di mana dia bekerja. Namun Johnny tidak menemukannya. Di malam harinya, Pak Tua didatangi oleh Blackheart dan sempat beberapa kali Pak Tua dipukuli oleh Blackheart untuk meminta kontrak Senva Ganja. Namun Pak Tua tidak mau bungkam dan tidak mau memberikannya kepada si Blackheart. Di sini Blackheart juga mempertanyakan lokasi si John, namun si Pak Tua tidak mau memberitahukannya sehingga Blackheart pun mengingat si Roxanne. Dia pun mendatangi si Roxanne ke rumah Johnny. You have his heart. Now I'm gonna break it. Johnny yang sudah sampai di rumahnya langsung menolong si Roxanne, namun tiba-tiba dia diserang oleh Blackheart. John pun langsung berubah dan mencoba mengalahkannya dengan tatapan penebus dosa. Namun tidak berhasil karena Blackheart tidak memiliki jiwa. No soul to burn. Blackheart juga mengancam Johnny untuk mendapatkan kontrak Senva Ganja, jika tidak maka Roxanne akan wasted. Johnny yang mendapatkan informasi dari Blackheart bahwasannya kontrak tersebut berada di tempat Pak Tua berada atau di kuburan. Johnny pun langsung mendatangi kuburan tersebut dan memintanya kepada si Pak Tua. I can't end this without it. Si Pak Tua yang percaya akan kebaikan Johnny, si Pak Tua itu pun memberikan kontraknya kepadanya. Sedikit kejutan guys, yang ternyata si Pak Tua adalah seorang raider 150 tahun yang lalu atau raider yang berkhianat yang bernama Carter Slade atau si penunggang. Setelah itu mereka berdua pun berangkat menuju Senva Ganja, namun mereka berpisah di perbatasan karena si Slade Carter sudah habis masa aktif atau dia sudah habis masa berubahnya. Pada saat Johnny melewati sebuah danau ataupun genangan air, tiba-tiba dia dipegang oleh walau si setan water sehingga Johnny tenggelam. Akan tetapi, Johnny yang sudah tegang tiba-tiba berubah sehingga walau mendidih dan menguap. Setelah itu, Johnny pun mendatangi Blackheart dan mereka pun baku hantam. Karena matahari yang sudah terbit, Johnny pun kembali ke setelan pabrik. Sedikit pengetahuan baru ya teman-temanku sekalian.
Yang mana kan Johnny ini adalah seorang Ghost Rider ataupun hantu lah kita bilang. Yang jadi kalau ada matahari dia itu tidak bisa berubah guys. Jadi kalau ada matahari dia itu jadi manusia. Pas gelap dia jadi hantu gitu. Lanjut. Dan karena hal itu juga Blackheart pun sempat membaca isi dari kontrak tersebut. Dan semua iblis di area tersebut keluar dan memasuki Blackheart. Sehingga Blackheart berubah menjadi legion. Karena mereka banyak. All of you, come to me! Johnny yang tidak bisa berubah, dia pun teringat perkataan si Slade Carter pada saat mengantarnya, yang mana cobalah engkau serang dia di balik bayangan. Nah itu kira-kira teman-temanku sekalian. Johnny pun langsung memancing si Blackheart ke dalam bayangan atau ruang yang gelap. Di detik-detik Blackheart hampir membunuh Johnny, tiba-tiba Roxanne datang menembak si Blackheart namun tidak mempan. Pada saat pelurunya habis, Johnny pun meminta senjata yang dipegang oleh Roxanne, sehingga inilah yang terjadi. Tangan Johnny yang memegang senjata berada di dalam bayangan sehingga dapat berubah dan menembak si Blackheart, hingga tubuh Blackheart menyebar. Namun beberapa saat kemudian tubuhnya kembali utuh. Tetapi Johnny yang tidak habis akal langsung membakar Blackheart dengan tetapan penembus dosa. Sedikit informasi guys ya, kan si Blackheart ini tidak punya jiwa. Tapi kenapa bisa dibakar oleh Johnny? Jadi kan si Blackheart ini sudah dirasuki oleh banyak iblis yang memiliki jiwa-jiwa pada saat mereka hidup. Itulah yang dibakar oleh si Johnny gitu. Karena si iblis ini merasuki tubuh si Blackheart, ya jadi terpengaruhlah kepada si Blackheart. Dan akhirnya pun Blackheart tewas berkeping-keping seperti teman-temannya yang lain, yaitu setan water, tanah, dan angin. Setelah mengalahkan si Blackheart, tiba-tiba datanglah iblis si Mephisto dan meminta kontraknya. Namun John tidak memberikan kontrak tersebut, yang mana mempertandakan bahwasannya film ini belum selesai ataupun adalah film baru ataupun ya gitulah. Lanjut. Film pun diakhiri dengan bahagia, yang mana John dan Roxanne kembali bersama dan mereka duduk di tempat awal mereka bertemu, yaitu di pohon legenda. Pesan moral dari film ini adalah janganlah pernah sesekali kita bersemedi, musyrik atau menjual jiwa raga kita kepada setan. Karena pada akhirnya kita akan mendapatkan kesulitan tersendiri dari si setan tersebut. Gitu teman-temanku sekalian ya. Bahkan orang-orang terdekat kita pun bisa menjadi korban akan kesetanan itu gitu. Oke, lanjut. Udah selesai.